Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota yang pertama Jeffrey Listianto, Fandi Chandra Irawan, Jainal Husnaini, dan saya sendiri Al-Ajar Setiawan akan mempresentasikan tentang pandangan Islam dalam konsumsi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian konsumsi. Konsumsi adalah segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Produk dan jasa ini dapat berupa barang dan atau benda, serta jenis jasa atau pelayanan. Barang konsumsi adalah barang-barang yang diproduksi dengan tujuan untuk dipergunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya dari Azhar. Perilaku konsumen muslim. Yang pertama, seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan oleh pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Yang kedua, suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan dan kehasilan. Yang ketiga, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang syubhat, apalagi barang-barang yang sudah jelas haram. Yang keempat, seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak akan membeli barang-barang di luar jangkauan penghasilannya. Yang kelima, sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung kepada rasa syukurnya sendiri. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Husnaini dari kelompok 3 akan mempresentasikan perilaku konsumen muslim. Yang pertama, seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Yang kedua, suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemasalahan yang dihasilkan. Yang ketiga, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang super, apalagi barang-barang yang konsumsi barang-barang super, apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya. Yang keempat, seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak akan membeli barang-barang di luar jangkau penghasilannya. Yang terakhir, sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung manusianya sendiri. Dan begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Chandra Irawan dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah dan sebagai khalifatullah yang harus mengembangkan amanah dan melaksanakan kegiatan
kemakmuran atau imarah. Bumi sebagai aktivitas duniawi, maka kegiatan konsumsi yang merupakan bagian dari aktivitas keseluruhan. Seorang muslim harus memiliki prinsip dan etika dalam berkomunikasi, sehingga tidak ada perpisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi, antara ekonomi dan agama. Hal ini mencerminkan keseimbangan yang menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam. Demikian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.